Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaitul Makfiro dengan rekan saya. Helen Imeganatsya. Di sini kami akan membahas lanjutan bab teori ekonomi tentang beban. Langsung saja, beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Biaya ditentukan dari penurunan nilai pada akhirnya berkaitan dengan arus kas keluar. Beban mencakup kerugian serta beban yang timbul dalam kegiatan sehari-hari. Perbedaan antara item abnormal dan luar biasa tidak lagi diizinkan. Yang keempat, untuk membuat definisi biaya operasional itu harus dikaitkan dengan aktivitas fisik entitas suatu yang dilakukannya. Contohnya produksi dan penjualan menghasilkan pendapatan dan penggunaan barang dan jasa. Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut menyebabkan terjadinya beban. Perubahan aset dan kewajiban. Pertama, pengeluaran menunjukkan perubahan nilai. Kedua, kerangka definisi biaya mengacu pada arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Yang ketiga, kerangka tidak mengacu pada hubungan biaya dengan pendapatan. Pengeluaran dan biaya. Terkadang pengeluaran disebut sebagai biaya kadaluarsa. Pengguna aset memerlukan biaya-biaya untuk entitas. Jika tidak ada biaya bagi perusahaan, maka tidak ada biaya. Pengakuan biaya. Kriteria pengakuan beban konsisten dengan elemen akuntansi lainnya. Beban diakui jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas dan item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan reliabilitas, kehati-hatian dan netralitas. Yang kedua, kebebasan dari kesalahan material dan bias, mewakili dengan setia. Pengakuan biaya. Penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas. Contohnya pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan peningkatan kewajiban atau penurunan aset. Dalam mengukur biaya, jumlah keputusan harus dibuat tentang bagaimana biaya harus dialokasikan selama periode pendapatan yang dihasilkan. Contohnya akuntansi akrual dan mencocokkan biaya dengan pendapatan pada periode yang terkait. Kemudian alokasi biaya. Yang pertama, pendapatan sama dengan prestasi. Yang kedua, beban sama dengan usaha. Yang ketiga, untuk periode tertentu, pendapatan dan pengeluaran yang cocok menghasilkan pencapaian bersih atau laba periodik. Yang keempat, sebagian besar masalah penentuan keuntungan berkaitan dengan alokasi biaya dan pencocokan. Yang keenam, akuntan harus memutuskan apakah biaya berkaitan dengan pendapatan masa depan dan oleh karena itu harus ditangguhkan. Yang kedua, apakah biaya berkaitan dengan pendapatan saat ini dan karena itu harus dihapuskan dari pendapatan tersebut pada periode berjalan. Yang ketiga, apakah biaya meskipun terjadi dan belum dibayar terkait dengan pendapatan saat ini dan oleh karena itu harus diakui. Proses pencocokan melibatkan pengakuan pendapatan dan beban secara simultan atau gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Yang pertama, penjualan dan harga pokok penjualan. Dalam praktiknya, pencocokan adalah sangat sulit dilakukan, melibatkan banyak penilaian, sewenang-wenang. 3 metode dasar pencocokan. Yang pertama, mengasosiasikan sebab dan akibat. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional. Yang ketiga, pengakuan segera. Mengaitkan sebab dan akibat. Cara ideal untuk mencocokkan adalah dengan mengaitkan sebab dengan akibat.
Hubungan sebab dan akibat sangat sulit dibuktikan. Yang pertama, pengamatan yang masuk akal. Yang kedua, alternatifnya adalah dengan menggunakan prosedur alokasi yang sistematis dan rasional, mengaitkan pengeluaran dengan segmen waktu. Yang kedua, biaya diasumsikan berkorelasi dengan pendapatan untuk periode tersebut. Depresiasi memerlukan perkiraan dan asumsi yang biasanya sewenang-wenang. Pengakuan segera digunakan jika tidak satupun dari dua sebelumnya dapat digunakan. Segera kenali pengeluaran sebagai pengeluaran. Yang pertama, biaya iklan. Yang kedua, pengeluaran penelitian. Yang ketiga, biaya penurunan nilai. Kritik alokasi. Doktrin konservatisme berarti bahwa pengeluaran, kerugian, dan kewajiban dikenali sesegera mungkin meskipun buktinya lemah. Yang kedua, perlakuan asimetris pendapatan dan beban dapat menciptakan bias konservatif dan laporan keuangan yang menyesatkan. Yang ketiga, insentif pribadi dapat mempengaruhi penilaian manajer dalam proses alokasi. Proses alokasi atau pencocokan merupakan bagian penting dari praktik akuntansi. Proses tersebut membuat neraca menjadi nomor 2 setelah laporan laba rugi. Neraca telah menjadi gudang untuk biaya yang belum kadaluarsa. Kebanyakan yang dimasukkan akuntan dalam laporan akuntansi adalah sampah. Kritik alokasi. Masalah alokasi. Alokasi dalam akuntansi tidak memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, aditif. Yang kedua, ketidakjelasan. Yang ketiga, pertahanan. Yang kedua, alokasi dipertahankan oleh akuntan atas dua alasan, yaitu input yang diberikan memberikan layanan pada periode sekarang dan masa mendatang, dan pola alokasi biaya mencerminkan biaya layanan yang diterima pada periode tertentu. Data yang dialokasikan memiliki tujuan yang berguna karena pembaca laporan akuntansi yang mencakup data yang dialokasikan menganggapnya berguna. Tapi, alokasi tidak bisa diperbaiki menurut Thomas. Yang pertama, mereka tidak mampu melakukan verifikasi atau sanggahan dengan cara yang objektif dan empiris. Yang kedua, pola alokasi tidak ada di dunia nyata. Mereka hanya ada di benak akuntan. Yang ketiga, kontribusi individu input ke output tidak dapat diketahui karena semua input berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan output. Yang keempat, studi empiris tidak menunjukkan bahwa alokasi berguna. Pendekatan alternatif yang disarankan yaitu akuntansi harga keluar, tidak ada alokasi. Pertahanan alokasi, yaitu ubah tujuan alokasi. Yang kedua, lanjutkan dengan alokasi hanya jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Tantangan untuk akuntansi pembuat standar. Yang pertama, IASB menyadari bahwa alokasi dan menanganinya dalam proyek-proyeknya saat ini. Pengajuan tersebut untuk kewajaran atau kesesuaian dan bukan untuk bukti objektif. Bertentangan dengan pengakuan pendapatan konservatisme. Masalah bagi auditor. Auditor menghadapi masalah seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana biaya diakui, dan pengukuran biaya yang tepat. Yang pertama, bak mandi besar dan penghitungan toples kue. Yang kedua, konsep seperti pencocokan dan konservatisme tidak membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengurangi kegunaannya. Yang ketiga, manajer memiliki insentif untuk mengubah pengeluaran. Sifat biaya dan cara mereka didefinisikan. Kriteria pengakuan dan konsep pencocokan seperti yang diterapkan pada biaya dalam sistem akuntansi akrual. Kritik terhadap proses pencocokan dan penggunaan alokasi akuntan. Tantangan bagi pembuat standar. Masalah bagi auditor. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan bisa
di list di forum sepada yang telah kami sediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.